Kabar terbaru datang dari Timnas Indonesia setelah sukses melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Keberhasilan ini membuka pintu bagi Tom Haye dan teman-teman untuk lolos ke final round Piala Dunia. Namun masih ada beberapa sektor yang harus segera dibenahi. Timnas masih membutuhkan pemain baru, dan rumor mengenai pemain keturunan yang ingin bergabung dengan skuad Garuda membuat banyak spekulasi bermunculan. Dan baru-baru ini, pengamat sepak bola dalam negeri Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan mengungkapkan adanya dua pemain keturunan yang sedang dalam radar PSSI. Kedua pemain ini dianggap memiliki potensi besar dan pengalaman yang dapat membantu Timnas Indonesia bersaing di level internasional. Bung Ropan menyebutkan bahwa PSSI dan Erick Thohir tengah berusaha keras untuk mewujudkan proses naturalisasi oleh Romani dan juga Kevin Dix. Upaya ini bukan tanpa alasan, mengingat tantangan berat yang dihadapi Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan inilah cerita tentang pemain baru untuk Garuda hingga PSSI yang berupaya maksimal untuk meningkatkan kualitas Timnas Indonesia dan dapat tampil lebih kuat dan solid di kualifikasi Piala Dunia. Setelah berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Sintayong dan PSSI kini harus mempersiapkan lagi para pemain yang akan bertanding di ronde tersebut. Dalam babak kualifikasi ronde kedua, lini depan Timnas Indonesia menunjukkan performa yang kurang optimal. Hal ini terbukti dari rata-rata gol yang diciptakan Timnas Indonesia yang lebih banyak berasal dari lini tengah atau lini belakang. Salah satu contohnya adalah pertandingan terbaru melawan Timnas Filipina, di mana lini serang seperti Orat Mangun dan Strike yang sering mendapatkan peluang masih belum bisa menciptakan gol. Dua gol yang tercipta dari kubu Timnas malah berasal dari pemain gelandang Tom Haye dan pemain bertahan Rizky Ridho. Ini menunjukkan bahwa lini depan masih memiliki kelemahan yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal penyelesaian akhir di depan gawang. Kegagalan mencetak gol dari lini depan sendiri dapat menjadikan kelemahan yang berbahaya saat menghadapi tim-tim kuat di putaran ketiga. Ya, seperti yang kita tahu, di putaran ketiga ini banyak berisikan para raksasa-raksasa dari Asia, seperti contohnya Australia, Jepang, Korea, hingga Saudi Arabia. Dan untuk itu, pencarian pemain baru atau rotasi posisi mungkin juga akan dilakukan Sintayong untuk menemukan formula terbaik di lini depan skuad Garuda saat ini. Sintayong perlu pemain baru. Timnas Indonesia berhasil lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Namun keberhasilan ini masih menyisakan beberapa kekurangan, terutama di lini penyerangan. Setelah pertandingan melawan Filipina, gol-gol yang lebih banyak diciptakan oleh pemain lini tengah dan belakang membuat sang pelatih Sintayong memberikan komentarnya. Pelatih asal Korea ini menyatakan bahwa ia akan mencari lagi pemain-pemain keturunan atau siapa saja yang dapat bermain dengan baik dalam tim untuk memperkuat lini serang. Dengan upaya ini, diharapkan Timnas Indonesia bisa tampil lebih tajam dan efektif di babak selanjutnya, menghadapi lawan-lawan tangguh dengan persiapan yang lebih matang. 공격수들한테는 그렇게 후반발해야 될 것이고 또 라인을 더 찾고 있습니다. 우리 인도네시아 피가 흐르는 선수들이 계속 추진. Bung Ropan bocorkan pemain baru Timnas Indonesia. Baru-baru ini salah satu pengamat dari Indonesia, Bung Ropan, bercerita dalam sebuah video di kanal YouTube-nya bahwa dia telah berbicara dengan Erick Thohir soal isu yang sedang terjadi di mana pemain keturunan seperti Ole Romani dan Kevin Dix bakal berlabuh ke Timnas Indonesia. Dan hal itu dijawab sang ketua jika para pemain yang disebutkan itu masuk radar PSSI dan masih berusaha on proses untuk bisa masuk ke Timnas Indonesia. Saya menanyakan kepadanya soal Ole Romani. Pak Ketua lagi-lagi bilang sudah masuk dalam radar PSSI dan sekarang sedang diupayakan dan diusahakan agar berhasil. Kita kan butuh striker, tanpa striker akan sangat sulit. Di depan kita agak lemah, menjadi masalah utama kita di tim nasional, ujar Bung Ropan.
Ole Romane, striker yang dibutuhkan. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, Timnas Indonesia sudah sah menjadi satu-satunya perwakilan dari tim ASEAN untuk melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan hal itu nampaknya bakal menjadi PR besar bagi Coach Shin dalam menghadapi tim-tim di ronde ketiga nantinya. Mereka akan bertemu tim-tim raksasa seperti Irak, Jepang, Korea, Australia, dan juga Arab Saudi. Namun masih ada kekurangan di lini serang, membuat Timnas Indonesia harus mencari penyerang lagi untuk menutup itu. Dan untuk itu, striker murni itu sangat penting, di mana ada 3 kandidat yang sangat potensial untuk posisi tersebut. Dia adalah Ole Romane, dan 2 nama lainnya adalah Mylion Manhoef dan Tim Watering. Terkhusus Ole Romane, dia adalah tujuan utamanya. Dia berhasil tampil cukup baik ini dibekali skill, kecepatan, visi bermain, serta positioning yang bagus. Dan di usianya yang masih berusia 23 tahun, pengalamannya di Eredivisie bersama NEC Nijmegen, ia mampu mengemas 12 gol dan 8 assist dari 77 pertandingan. Lalu bersama FC Emmen, Ole berhasil mencetak 14 gol dan 5 assist dari 51 pertandingan. Maka dari itu, dengan segala potensi yang ada, wajar jika publik berharap ia akan jadi striker utama di skuad Garuda. STY dan skema lolos ke final round Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan bertemu tim-tim kuat seperti Korea Selatan, Australia, Jepang, Irak, dan Arab Saudi. Mereka akan bersaing dengan total 18 tim lainnya di babak ini. Pelatih Sintayong optimis mengenai peluang timnas. Ia menyatakan bahwa fokus utamanya adalah memastikan Indonesia berada di posisi 3 atau keempat klasemen yang akan membuka peluang untuk melaju ke babak berikutnya. Dengan strategi dan persiapan matang, Sintayong yakin bahwa timnas Indonesia dapat bersaing dengan tim-tim tangguh ini dan mencapai babak final Piala Dunia. Sebenarnya ranking FIFA Timnas Indonesia adalah yang terendah di antara 18 negara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk lolos ke Piala Dunia 2026, kami harus berharap ada keajaiban. Jika ada sekitar 3 tim yang bisa kami lawan dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kami bisa berusaha untuk finish di posisi ketiga atau keempat. Maka, kami juga bisa berharap untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami juga mempertimbangkan kemungkinan playoff antar konfederasi, ujar Sintayong sambil tertawa kepada media Korea Selatan, Yonhap. Jadi itulah persiapan yang akan dilakukan oleh PSSI dan Sintayong yang telah dibocorkan oleh pengamat sepak bola Bung Ropan. Itu adalah berita yang positif, yang membuat para fans yakin Indonesia akan realistis memandang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.